Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 bangunan ruko lantai 3 di Samarinda yang salah satunya restoran ludes terbakar. Parkir sembarangan, sejumlah kendaraan diderek petugas Dinas Perhubungan Samarinda. Puluhan ton beras subsidi dengan kualitas bagus dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas digelontorkan ke Balikpapan. Pembukaan segel kontainer berisikan beras seberat 25 ton berlangsung di gudang distributor beras Jalan Maijen Sutoyo, Senin siang. Beras yang berasal dari Surabaya dan dikirim oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas ini merupakan beras subsidi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras di Balikpapan. Kegiatan ini pun mendapat pengawasan dari Subdit Indaksi Polda Kaltim. Pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Balikpapan menyatakan beras subsidi yang disiapkan jenis premium dan merupakan fasilitas dari Bappenas. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang murah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sidak yang digelar pada bulan November lalu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah salah satu langkah untuk memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan beras di bawah HET atau di HET pas. Jadi ini sebenarnya langkah itu yang untuk memastikan ya. Jadi sesuai dengan aturan dari Bappenas, HET untuk premium itu 15.400. Dan yang seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah fasilitasi yang disediakan oleh Badan Pangan Nasional. Untuk memastikan distribusi beras sesuai harga eceran tertinggi atau HET, distributor membuat surat pernyataan yang nantinya akan diisi oleh pengecer atau penjual beras. Dalam surat itu tercantum pengecer harus menjual beras sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Fakta integritas, di sini untuk setiap toko pengecer saya akan berikan ke fakta integritas ini, jadi supaya mereka menjualnya tidak di atas HET. Karena dari kita 15.000, sedangkan HET kita kan 15.400. Jadi untuk kebutuhan sampai akhir tahun, saya rasa cukup dan masyarakat tidak perlu khawatir. Nah harapannya toko yang kedua dijualnya harus... Total subsidi beras dari Bappenas untuk Balikpapan sebanyak 100 ton. Dari jumlah tersebut, Bappenas membagi pasokannya ke 2 distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga beras tetap stabil hingga akhir tahun 2025. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Lahan seluas 1.873 hektar inilah yang diberikan oleh Badan Bank Tanah kepada warga Sepaku Penajam Pasir Utara. Lahan relokasi tersebut diberikan setelah lahan milik warga diambil oleh Otorita Ibu Kota Nusantara untuk pembangunan Bandara Internasional Nusantara IKN. Total sebanyak 129 pemilik yang mendapatkan penggantian lahan tersebut. Wakil Kepala Divisi Reforma Agraria Badan Bank Tanah menyatakan, untuk penggantian tahap awal sebanyak 40 dari 129 pemilik lahan sudah menerima sertifikat hak pakai. Ditargetkan seluruh sertifikat hak pakai itu sudah diserahkan sepenuhnya pada akhir tahun 2026. 2026 itu sudah selesai semua karena saat ini juga paralel sedang melaksanakan kegiatan
inventarisasi final untuk yang tidak relokasi. Jadi yang betul-betul existing, penguasaannya sudah betul-betul sudah diverifikasi oleh kelurahan, kecamatan, dan gugus tugas reforma agraria, akan kita prioritaskan lagi untuk tahap selanjutnya. Penerima sertifikat mengaku senang. Berbekal lahan yang luasnya mencapai 1 hektar itu, warga bisa menggarapnya untuk berbagai keperluan dengan rasa aman. Perasaan senang, Bu. Senang ya? Jadi lebih rasa aman atau gimana? Lebih aman. Untuk luas tanahan sendiri, Bapak ada punya berapa? 1 hektar kurang 9.130. Oke, untuk tanam tumbuhnya kemarin digunakan sebagai apa, Pak? Tanam tumbuh yang pertama Ya. itu pisang, pohon durian, sama nangka, cempedak. Total lahan milik warga yang luasnya mencapai 621 hektar dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan bandara, mulai dari landasan pacu, gedung bandara, hingga akses jalan tol. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Kaki palsu, kursi roda, dan sepeda motor roda 3 disalurkan pemerintah Kabupaten Berau kepada penyandang disabilitas tidak mampu Senin siang. Penyerahan tersebut dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025. Pihak Dinas Sosial menyebut selain alat bantu beraktivitas, juga disalurkan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 3 juta kepada anak yatim dan lansia. Proses penyaluran diakui sempat terkendala karena menunggu surat keputusan dari Bupati. Hari ini adalah penyaluran bagi BLT bagi penyandang disabilitas. Ini merupakan program Bupati. Sebetulnya kami mau salurkan sejak 3 bulan yang lalu, terkendala dengan SK, sehingga baru bisa disalurkan di bulan ini sekaligus 6 bulan ya. Jadi 6 bulan sebanyak 3 juta. Seorang penerima bantuan motor roda 3 mengaku jika fasilitas tersebut sudah lama diimpikan. Nantinya motor tersebut akan digunakan untuk berjualan kue keliling kampung. Dirasakan oleh para penyandang disabilitas. Jadi saya kesini beberapa tahun lalu itu karena kendala dengan akses saya kemana-mana nitip kue. Saya pelaku UMKM di Kelurahan Karangambun. Jadi alhamdulillah UMKM. Saya pun banyak ikut pelatihan dari UMKM. Jadi saya ingin apa yang saya dapat itu saya bisa kembangin gitu kan. Tapi ya tadi terkendala dengan akses saya berjalan. Mobilitasnya kurang gitu kan Pak. Jadi saya kesini bermohon bantuan motor roda 3. Khusus bantuan langsung tunai, Pemkab menyiapkan dana sebanyak 630 juta rupiah dengan sasaran 210 orang dari 10 kelurahan. Sementara bantuan untuk tingkat kampung disiapkan melalui alokasi dana kampung. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pembacaan puisi yang dikolaborasikan dengan kesenian musik khas Kaltim serta peragaan busana inilah yang meramaikan penganugerahan ekonomi kreatif Balikpapan tahun 2025. Kegiatan tersebut dipusatkan di Taman Bekapai pada Minggu malam. Wakil Ketua Ekonomi Kreatif Balikpapan menyatakan, penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelaku ekonomi kreatif di Balikpapan. Penghargaan akan diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif dari 7 sektor yang diunggulkan, yakni kuliner, musik, kriya, peragaan busana, film animasi, dan video, dan game.
inisiatif dari ketua umum. Kita itu berpikir kita kasih ruang apresiasi untuk keluarga ekonomi kreatif. Banyak kita pelaku-pelaku kita selama ini, tapi yang mungkin kurang termonitor. Dengan diadakannya kegiatan ini kan akhirnya termonitor. Jadi tujuannya ketua umum ingin memberi ruang diapresiasi kepada teman pelaku ekonomi kreatif. Salah satu penerima penghargaan sektor musik mengaku tidak menyangka jika timnya menerima penghargaan Ekraf. Mereka menyebut kelompok musik yang dibentuk dari anggota keluarga sejatinya hanya ingin mencari pengalaman di bidang musik. Award Balikpapan. Baik, terima kasih tentunya Bapak Bagus Setio. Mohon izin Nggak spek. Jujur kami pertama kami mau di sini mau have jujur aja mau have fun, mau lihat yang lain dan sangat struggle. Tidak bisa berkata apa-apa sama sekali. Kayak menghadapi kata-kata kayak apa namanya? Kayak bingung karena Sebelum penghargaan diberikan, terdapat 27 nominator yang lolos seleksi. Dan pada puncaknya hanya 7 nominator yang berhasil mendapatkan piagam serta plakat penghargaan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.